Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chandra Suparman dengan NIM 21192100015 kelas 2A dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Galuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai stomata dan mekanisme menutup dan membukanya stomata, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan menutup dan membukanya stomata. Stomata berasal dari bahasa Yunani yang berarti mulut. Stomata ini sebagai organ respirasi, tentunya berfungsi sebagai pertukaran zat atau gas seperti karbon dioksida, air, dan oksigen. Letak dari stomata itu sendiri berada di seluruh organ tumbuhan kecuali pada akar. Buka dan menutupnya stomata merupakan salah satu bentuk gerak dari tumbuhan yang disebut nasti. Nasti merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Rangsangan itu sendiri dapat menyebabkan perubahan tekanan turgor pada dinding sel. Struktur dari stomata diapit oleh sepasang sel penjaga yang mirip dengan dua sosis yang melengkung. Dua sel penjaga tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu nukleus, kloroplas, vakuola, dinding sel, dan sel penjaga. Faktor-faktor menutup dan membukanya stomata. Faktor pertama yaitu temperatur atau termonasti. Termonasti, pada pagi hari stomata akan mulai membuka lebar karena temperatur yang tidak terlalu tinggi serta kelembaban yang cukup menyebabkan turgor pada sel penjaga meningkat. Pada suhu yang sangat tinggi, misalnya pada tengah hari, akan menyebabkan turgiditas sel menurun. Akhirnya, stomata akan tertutup. Hal itu menunjukkan adanya proses transpirasi tanaman. Juga pada penurunan suhu menjadi rendah, misalnya sore atau malam, dan stomata akan tertutup. Yang kedua, cahaya atau fotonasti. Bagian yang terpengaruhi oleh cahaya adalah stomata yang berada di permukaan atas daun. Pada pagi hari, stomata akan mulai membuka lebar karena intensitas cahaya yang cukup menyebabkan turgor sel penjaga meningkat. Pada siang hari, stomata yang berada di permukaan atas daun membuka karena berinteraksi dengan cahaya yang lebih banyak. Pada sore hari menuju malam hari, stomata akan menutup karena kontraknya dengan cahaya matahari lebih sedikit. Umumnya stomata membuka pada siang hari, kecuali pada tumbuhan gurun. Hal tersebut merupakan bentuk adaptasi fisiologis untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga, air atau hidronasti. Membuka dan menutupnya stomata terjadi karena perubahan turgor sel penjaga. Tekanan turgor terbentuk oleh adanya aliran air dari sel-sel sekitarnya. Keluar masuknya air dari dalam ke sel penjaga disebut peristiwa osmosis, yaitu difusi air melalui membran. Masuknya air secara osmotik ke dalam sel penjaga membuat stomata terbuka. Sebaliknya, stomata akan menutup seiring dengan keluarnya air dari sel penjaga ke sel sekitar. 4. Bahan kimia atau kemonasti. Proses membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh pompa kalium dan faktor internal berupa hormon pertumbuhan yang disebut asam absisat atau ABA. Adanya faktor lingkungan ini akan menyebabkan ion kalium bergerak menuju ke sel penjaga. Sekitar epidermis sel, ion kalium akan masuk dengan cara aktif transport melalui jalur khusus pada permukaan sel penjaga. Proses transfer aktif ini membutuhkan energi dengan molekul aktif yang disebut ATP atau adenosine trifosfat. Peningkatan ion kalium pada sel penjaga menyebabkan perubahan pati menjadi malat dalam sitoplasma. Dan terjadi penurunan osmotik di dalam sel penjaga. Akibatnya air masuk ke dalam sel penjaga dari sel-sel epidermis sekitarnya. Oleh osmosis ini membawa perubahan bentuk sel penjaga dan stoma pun terbuka pada sore hari. Saat ion kalium meninggalkan sel penjaga, malat kembali menjadi pati dan potensial osmotik di sel penjaga meningkat. Air meninggalkan sel penjaga dan stoma pun tertutup.